Halo, saya Muhammad Iksan. Saya adalah Project Management Practitioners Certified Trainer dari Project Management Institute, dan saya adalah Associate Trainer dari Mitologi Inspira. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dari Anda yang akan saya coba jawab. Project Management adalah aplikasi dari knowledge, skills, tools and teknik untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek. Perbedaan yang mendasar dari project management dan operations management adalah dari karakteristik repetisinya. Project management sering dipakai untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat sementara, sedangkan operations management dilakukan untuk beberapa aktivitas yang memang secara rutin dan repetitif. Tugas utama dari seorang project manager adalah mengelola project dengan efektif dan efisien. Untuk dapat mengelola menjadi efektif dan efisien, seorang project manager harus dapat membuat rencana proyek dengan baik. PMI adalah Project Management Institute, salah satu dari organisasi profesi project management yang ada di dunia, berbasis di Pennsylvania, Amerika Serikat. Salah satu produk dari PMI adalah PMBOK, atau sering disingkat dari Project Management Body of Knowledge. Project Management Body of Knowledge adalah standar project management yang merupakan hasil pemikiran dari beberapa pakar project management yang tergabung di dalam Project Management Institute. Ada 5 Project Management Process Group yang didefinisikan di dalam Project Management Body of Knowledge, yaitu Initiating, Planning, Executing, Monitoring dan Controlling, serta Closing. Kelima proses group ini bukan merupakan fase, melainkan pengelompokan saja. Nantinya, Project Management Process Group ini akan dipetakan dengan ke-10 Project Management Knowledge Area yang nanti akan menghasilkan beberapa proses yang membantu Project Management dan timnya untuk dapat mengelola proyeknya dengan efektif dan efisien. Di dalam pelatihan Project Management yang sering diajarkan adalah 1. Apa prinsip-prinsip dasar dari Project Management? Yang kedua, bagaimana melakukan perencanaan proyek dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana memonitor dan mengontrol proyek itu dengan baik. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menutup proyek juga dengan baik. Risiko di dalam proyek merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena proyek pada dasarnya terasosiasi dengan ketidakpastian atau uncertainties. Langkah awal dari pengelolaan risiko di dalam proyek adalah mengidentifikasi risiko proyek itu sendiri. Nah, biasanya identifikasi risiko proyek itu dilakukan dengan project manager bersama timnya, bahkan dibantu dengan beberapa ahli, sehingga dapat mengidentifikasi risiko proyek dengan baik. Tanpa adanya identifikasi risiko proyek yang baik, maka project manager dan timnya akan sulit untuk mengelola risiko di dalam proyek tersebut. Proyek itu unik dan proyek itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa saja proyek itu diasosiasikan dengan lingkupnya bisa besar dan kecil, atau mungkin diasosiasikan dengan kompleksitasnya bisa rendah dan bisa tinggi, atau mungkin juga diasosiasikan dengan anggarannya bisa rendah dan anggarannya juga bisa tinggi. Jadi bagaimana proyek itu diasosiasikan dengan besar atau kecilnya sangat bergantung bagaimana organisasi yang mengelola proyek itu mengkategorikan kriteria dari proyek tersebut. Work breakdown structure adalah sebuah teknik yang dipakai untuk menguraikan
lingkup dari proyek menjadi beberapa lingkup yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola oleh project manager beserta timnya. Teknik untuk membuat work breakdown structure adalah decomposition atau penguraian. Artinya, lingkup yang lebih besar itu nantinya bisa diturunkan menjadi beberapa lingkup yang lebih kecil yang sesuai dengan lingkup yang didefinisikan oleh organisasinya. Pertanyaannya, seberapa kecil atau seberapa rendah lingkup itu bisa diuraikan? Nah, itu sangat tergantung dari kesepakatan yang dibuat oleh organisasi proyeknya. Pada dasarnya, kinerja proyek paling tidak diukur dari dua dimensi. Dimensi pertama adalah waktu, dimensi kedua adalah biaya. Namun demikian, banyak organisasi yang mengextend kriteria dari kinerja proyek tersebut. Misalnya, safety, atau misalnya kelayakan dari produknya. Kinerja proyek akan lebih mudah untuk diukur atau digunakan jika mereka diidentifikasi dengan baik, dan yang paling penting adalah bisa diukur dengan cara atau bisa terkuantifikasi. Artinya penilaian kinerjanya tidak subjektif. Demikian sesi Q&A kita. Saya Muhammad Iksan, Associate Trainer dari Mitologi Inspira, dan semoga Anda bisa menjadi seorang project manager yang efektif.